Salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera buat semua teman-teman yang sudah nongkrong di kanal kita hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi karena kalian adalah keluarga besar yang selalu kita hormati dan sayangi di setiap kontennya. Tahukah kalian, di tahun 1897 silam, ada sebuah negara kecil bernama Republik Kartu Prima yang pernah membuat undang-undang super unik. Mereka bilang orang yang dianggap gila bisa jadi pemimpin, tapi cuma selama mereka bisa membuktikan bahwa kelakuan mereka lebih logis daripada orang yang dianggap waras. Gimana bisa? Ayo kita bahas bareng. Uraikan. Jadi dulu di negara itu, orang-orang bingung nih, ada beberapa pemimpin yang sering buat keputusan aneh banget. Kayak mau bikin jalan raya yang bentuknya melingkar terus-menerus, atau mau jadikan kacang panjang sebagai mata uang resmi. Banyak orang bilang ini orangnya pasti gila, tapi para pemimpin itu malah bilang, kita ini cuma berpikir di luar kotak loh. Nah karena itu, pemerintah Kartu Prima buat aturan khusus yang berdasarkan kajian dari para ahli kesehatan jiwa zaman itu, yang kemudian jadi dasar awal panduan yang sekarang kita kenal dari WHO. Aturannya itu bukan cuma bilang orang gila nggak boleh dihukum, tapi lebih jelasnya, kalau seseorang benar-benar punya gangguan jiwa yang sudah terbukti medis, mereka harus diperawati dan tidak boleh dipaksa jadi pemimpin atau membuat keputusan besar, karena itu bakal berbahaya buat dirinya dan orang banyak. Tapi kalau ada orang yang cuma mau bilang, aku gila jadi nggak usah bertanggung jawab, padahal dia bisa berpikir jernih dan kontrol diri, itu disebut menyalahgunakan sistem dan malah bakal dikenai sanksi tambahan. Kalian pasti penasaran kan, kok bisa negara kecil kayak itu punya ide yang sampai sekarang masih relevan? Ternyata karena mereka pernah mengalami kerusuhan besar gara-gara seorang pemimpin yang menyalahgunakan statusnya sebagai orang yang tidak waras buat rampas harta rakyat loh. Sejarah. Ceritanya tahun 1889, Republik Kartu Prima punya pemimpin bernama Bapak Suroso Kacang Panjang. Dia awalnya dikenal sebagai orang yang cerdas dan kreatif, tapi lama-kelamaan mulai buat keputusan yang aneh dan merugikan. Saat rakyat protes, dia bilang, aku punya gangguan jiwa, jadi kalian nggak boleh marah sama aku. Nah, karena itu, pemerintah saat itu mengajak ahli dari berbagai negara buat melakukan penelitian selama 8 tahun penuh. Mereka ngumpulin data dari berbagai kasus di seluruh dunia, dari orang yang benar-benar butuh perawatan sampai yang cuma mau menghindari tanggung jawab. Hasilnya, pada tahun 1897 silam, ada sebuah negara kecil bernama Republik Kartu Prima yang pernah membuat undang-undang perlindungan dan tanggung jawab manusia, yang kemudian jadi acuan bagi banyak negara, termasuk yang jadi dasar panduan WHO tahun 1948. Jadi bukan cuma rekayasa sembarangan ya teman-teman, sejarahnya panjang dan berdasarkan pengalaman nyata yang sudah terbukti. Analogi lucu. Bayangin aja dunia ini kayak sebuah toko makanan cepat saji yang namanya RM Kesejahteraan Rakyat. Kalau ada pelanggan yang memang sakit parah dan tidak bisa makan sendiri, kita bakal bantu dia dengan sabar, bahkan bawa ke rumah sakit kalau perlu. Itu namanya kasih sayang dan peraturan yang benar. Tapi kalau ada orang yang sengaja mabuk-mabukan diri, lalu masuk toko, merusak meja, mengambil makanan tanpa bayar, lalu bilang aku gila jadi nggak usah disuruh bayar, kan kayak orang yang cuma mau cari untung aja kan? Atau bisa juga kayak permainan sepak bola dunia, kalau ada pemain yang memang punya masalah kesehatan dan tidak bisa bermain dengan baik, wasit bakal kasih istirahat dan bawa dia ke dokter. Tapi kalau ada pemain yang sengaja jatuh-jatuhan dan bilang, aku sakit kepala jadi nggak usah dikeluarkan, padahal dia jelas sehat, itu namanya curang dan pasti bakal dapat kartu merah. Tujuan dan manfaat. Tujuan, supaya kita bisa memahami bahwa aturan tentang kesehatan jiwa itu bukan buat jadi celah untuk menghindari tanggung jawab, tapi buat melindungi semua orang baik yang punya masalah kesehatan maupun yang tidak. Juga supaya kita bisa lebih cerdas membedakan antara yang benar-benar butuh bantuan dengan yang cuma mau menyalahgunakan sistem. Manfaat. Orang yang benar-benar punya gangguan jiwa akan mendapatkan perawatan yang layak dan tidak disalahgunakan. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar masuk tempat penting dengan sembarangan dan membuat keputusan yang merugikan banyak orang karena semua orang harus bertanggung jawab. Dunia kita jadi lebih teratur dan adil, bukan kayak mainan orang gila yang tidak punya arah. Ingat teman-teman, dunia ini bukan rekayasa orang gila, tapi sebuah rumah besar yang butuh semua penghuninya bekerja sama dengan benar dan bertanggung jawab. Kesimpulan,
Jadi intinya ya teman-teman, sejarah sudah membuktikan bahwa aturan yang baik dibuat dengan pertimbangan yang matang dan tujuan yang jelas. Kalau ada orang yang menyalahgunakan aturan tentang kesehatan jiwa buat jadi kebal hukum dan keluar masuk istana dengan sembarangan, itu bukan karena sistemnya salah, tapi karena ada yang tidak mau menghormati aturan yang sudah dibuat bersama. Kita harus selalu berusaha buat membuat dunia jadi tempat yang lebih baik, adil, dan penuh rasa tanggung jawab buat semua orang ya. Like, comment, subscribe. Oke deh teman-teman, itu dia pembahasan kita yang seru-seru kali ini. Jangan lupa like kalau kalian setuju bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya. Komen aja pendapat kalian, pernahkah kalian dengar cerita unik lain tentang aturan di negara lain? Jangan lupa juga subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan konten kita yang selalu nyeleneh tapi tetap logis. Sampai jumpa di konten selanjutnya ya, semoga hari kalian menyenangkan dan selalu diberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.